Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu tetap semangat dalam belajar. Baik, teman-teman kelas 2 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita merupakan pertemuan awal di semester 2 ya, pertemuan pertama di semester 2. Jadi untuk pertemuan pertama hari ini kita belum mulai belajar, tetapi kita akan masuk pada eh, penjelasan terkait dengan materi apa saja yang akan kita pelajari serta kontrak belajar. Nah, kontrak belajar di sini itu adalah eh, langkah-langkah apa saja atau metode apa saja serta penilaian yang seperti apa yang akan kita laksanakan di semester 2 ini. Baik, langsung saja untuk yang pertama terkait dengan penilaian ya. Nah, di sini untuk penilaian itu kita ambilkan dari kehadiran. Jadi nanti kehadiran teman-teman di kelas online dan Zoom ini akan saya jadikan suatu bentuk penilaian sikap ya. Nah, ini merupakan bentuk penilaian yang sangat penting karena ini juga akan direkapitulasi atau akan disampaikan juga melalui BK ya. Jadi nanti jika teman-teman tidak bisa hadir atau memang berhalangan hadir dalam kelas online maupun Zoom, nanti silahkan menghubungi saya lewat WhatsApp ya, atau bisa izin melalui wali kelas. Itu juga boleh. Kemudian yang kedua, nanti akan ada tugas. Nah, untuk tugas di sini nanti hanya akan ada 5 tugas ya, 5 tugas pokok karena materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini hanya ada 5 materi atau 5 bab. Nah, nanti jika ada tugas-tugas tambahan nanti akan kita tambah jika itu diperlukan ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga terkait dengan latihan soal. Nah, latihan soal ini berbeda dengan tugas. Latihan soal ini itu akan kita adakan setiap hari. Nah, nanti bentuk soalnya seperti apa ya. Nanti untuk latihan soal ini insya Allah akan kita bentuknya merupakan suatu pilihan ganda. Jadi nanti teman-teman akan terbiasa mengerjakan soal dengan pilihan ganda. Nah, harapan saya dalam latihan soal ini nanti teman-teman mengerjakannya sesuai dengan jam ketika kita tatap muka. Jadi misalkan kita tatap muka pada pukul 8.10 sampai pukul 9.20, maka nanti teman-teman hanya bisa mengerjakan soal pada jam-jam tersebut ya. Nanti kita akan menggunakan soal pada e-learning ya. Jadi kita tidak akan menggunakan Google Form. Jadi kalau misalkan nanti banyak gambar atau banyak rumus, nanti baru kita pindah ke Google Form insya Allah ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah kuis atau ulangan harian. Nah, ini saya ambilkan juga per bab ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir PTS dan PAS. PTS dan PAS ini wajib ya. Nah, nanti keseluruhan dari penilaian ini akan menjadi nilai rapot atau menjadi acuan ke nilai kenaikan kelasnya. Jadi nanti kita lebih sering komunikasi terkait dengan tugas, terkait dengan latihan soal maupun ulangan harian. Seperti itu. Kemudian saya masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu Pitagoras. Nah, materi Pitagoras nanti yang akan kita pelajari ada tiga pembahasan ya. Nanti untuk yang pertama itu konsep atau definisi atau pengenalan terkait dengan teorema Pitagoras. Nah, nanti pada bagian ini nanti kita akan mencari tahu awal Pitagoras itu dari mana. Nah, kemudian yang kedua, menentukan jenis-jenis segitiga. Jadi nanti kaitannya Pitagoras itu berkaitan dengan suatu bangun datar yaitu segitiga. Kemudian pembahasan yang terakhir pada materi Pitagoras adalah membandingkan atau perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ya, nanti ini Pitagoras insya Allah akan kita laksanakan atau kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena hari ini kita akan mengenalkan materi apa saja yang
akan kita pelajari, gitu ya. Baik, kemudian untuk, materi yang kedua yaitu berkaitan dengan lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini yang akan kita pelajari adalah konsep lingkaran, ya. Jadi kita mengenal dulu lingkaran. Lingkaran itu bentuknya bulat. Apakah lingkaran hanya bentuknya bulat? Ya. Nah, itu nanti kita akan lebih dalam mengenal berkaitan dengan lingkaran. Kemudian menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, ini mungkin nanti ada sedikit perbedaan sehingga nanti kita pada pembahasan yang pertama mengenal lingkaran itu nanti kaitannya kita juga akan menentukan pembahasan yang kedua yaitu busur dan juring. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah sudut pusat dan sudut keliling ya. Nanti di dalam lingkaran kita juga akan belajar mengenai dengan sudut dengan garis-garis bantu yang lain. Kemudian yang terakhir di sini adalah garis singgung lingkaran. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam buku teman-teman untuk garis singgung lingkaran ini sudah bab yang lain atau materi yang lain, tetapi untuk pertemuan di semester 2 ini, nanti untuk 2 bab ini saya gabung menjadi satu, karena masih dalam satu kesatuan atau masih dalam satu rumpun, ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian materi selanjutnya yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, nanti yang akan kita pelajari ini merupakan bangun ruang. Jadi bangun ruang yang akan kita pelajari nanti adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Hanya 4 ini insya Allah yang akan kita pelajari. Nah, nanti sebelum kita masuk ke dalam lagi, maka seperti biasanya nanti di awal-awal kita akan membahas mengenai konsep dasar bangun ruang. Jadi kita harus mengenal dulu kubus itu yang seperti apa, balok yang seperti apa, prisma itu yang seperti apa, dan limas itu yang seperti apa ya. Nanti kita akan lebih dalam dulu mengenal. Kalau yang sebelumnya kita mengenal lingkaran, tapi kali ini kita akan mengenal bangun ruang sisi datar. Nah, setelah kita mengenal lebih jauh terkait dengan bangun ruang sisi datar, maka kita akan menentukan luas serta volume. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume bangun gabungan. Nah, nanti untuk pembahasan yang kedua itu masih dalam bangun satu persatu, tetapi nanti di pembahasan yang ketiga ini merupakan gabungan. Bisa saja nanti kubus dijadikan satu dengan limas, balok dengan prisma, atau kubus dengan prisma. Ya, itu nanti yang salah satu luas permukaan atau volume gabungan. Kemudian untuk materi yang keempat atau bab 9 di sini adalah statistika ya. Statistika nanti di sini teman-teman diminta untuk menentukan mean, median, serta modus dari suatu data. Ya, ini tentunya dulu waktu SD ya ini sudah dipelajari ya. Kita akan lebih dalam lagi. Kemudian nanti lanjutan dari mean, median, dan modus kita akan membahas terkait dengan ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu yang seperti apa ya, itu nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian untuk materi yang terakhir ini adalah peluang. Nah, ini peluang mungkin merupakan suatu materi yang baru. Jadi nanti ada 4 pembahasan. Yang pertama, kejadian acak, dependen, dan independen. Apa itu kejadian acak, dependen, dan independen? Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih dalam saja. Kemudian ada frekuensi relatif. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Nah, pertanyaannya kejadian acak dengan kejadian pada pembahasan yang ketiga apa bedanya? Ya, nanti ketika kita sudah mengenal kejadian acak yang seperti apa, nanti kita akan lebih paham terkait dengan kejadian pada pembahasan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah frekuensi harapan, yaitu masih berkaitan dengan ruang sampel serta kejadian pada pembahasan yang ketiga. Seperti itu teman-teman. Ya, baik, untuk hari ini kita tidak ada eh, materi terlebih dahulu. Jadi khusus hari ini nanti silahkan teman-teman memberikan masukan atau memberikan usulan terkait dengan pembelajaran kita di semester 2 ya, terkait pembelajaran kita di semester 2. Jadi silahkan video saya, tugas yang saya berikan, serta soal-soal yang saya berikan itu silahkan dikomentari ya. Silahkan nanti
untuk hasil usulan atau hasil penilaian terhadap saya silahkan dikumpulkan melalui kolom tugas. Gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya terkait dengan materi dan kontrak belajar. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kita bisa lebih baik lagi. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi dalam, pembahasan kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.